Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shroli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dwi Pambuti. Saya adalah dosen ilmu ekonomi pada Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Wali Songo, Semarang. Pada pagi yang cerah ini saya akan mengajak ngobrol terkait dengan apa itu ilmu ekonomi. Jadi sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang apa itu ilmu ekonomi hadir karena adanya kelangkaan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah scarcity. Dalam bahasa ekonominya adalah kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah keterbatasan alat atau sumber daya atau barang untuk memenuhi kebutuhan, untuk pemuas kebutuhan. Jadi kelangkaan itu terjadi bukan berarti bahwa sumber daya atau barang yang ada itu sedikit, namun karena karakteristik manusia yang tidak memiliki rasa cukup. Seperti hadis Nabi menyebutkan bahwa jika manusia diberi satu lembah emas, maka dia tentunya akan menginginkan lembah yang kedua. Jika dia sudah mendapatkan 2 lembah emas, maka dia masih tetap menginginkan lembah yang ketiga. Dan itu tidak akan pernah berhenti sampai dengan perutnya berisi tanah. Jadi kelangkaan itu terjadi karena kebutuhan manusia yang tidak pernah terbatas, tidak pernah merasa cukup, selalu menginginkan lebih. Jika dua hal ini dipertemukan, disitulah akan muncul opsi-opsi atau pilihan-pilihan bagaimana cara manusia di dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga di sini ilmu ekonomi hadir. Jadi ilmu ekonomi bisa didefinisikan bahwa ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam membuat pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhannya, untuk mencapai kemakmuran. Berdasarkan ruang lingkupnya, ilmu ekonomi bisa dibedakan menjadi 2, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Apa itu ilmu ekonomi mikro? Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas ekonomi dari entitas-entitas terkecil dalam ekonomi. Siapakah entitas-entitas terkecil itu? Entitas-entitas terkecil itu yaitu individu atau rumah tangga konsumen dan perusahaan atau rumah tangga produsen. Jika kita berbicara satu individu, satu rumah tangga konsumen, satu perusahaan, berarti kita sedang berbicara soal mikroekonomi. Jika kita berbicara ada sebuah perusahaan, bagaimana mengoptimalkan laba di tengah berbagai keterbatasannya, berarti kita sedang berbicara mikroekonomi. Ruang lingkup yang kedua adalah makroekonomi.
Apa itu makroekonomi? Makroekonomi adalah ilmu yang mempelajari kumpulan dari kegiatan-kegiatan ekonomi dalam ruang lingkup masyarakat, atau bisa juga dalam ruang lingkup suatu negara, atau bisa juga berbicara aktivitas ekonomi dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi, global. Nah, entitas-entitas tadi yang ada di dalam mikroekonomi jika digabungkan berarti kita sedang berbicara dalam ruang lingkup yang makroekonomi. Katakanlah dalam sebuah negara. Kita kembali ke definisi awal ilmu ekonomi tadi, yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Definisi awal tadi kan ini. Jadi jika diterapkan dalam makroekonomi berarti definisinya adalah ilmu yang mempelajari bagaimana perilaku sebuah negara di dalam berkegiatan ekonomi untuk mencapai kemakmuran dari warga negaranya. Jadi di dalam makroekonomi, misalkan tadi sebuah negara, yang akan dipelajari adalah pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah, pengeluaran negara, dan lain sebagainya. Jadi ilmu ekonomi ini yang terdiri dari mikro dan makro, dalam penerapannya tidak harus bisa berjalan linear. Kadang kebijakan yang baik diterapkan dalam ilmu ekonomi mikro belum tentu baik diterapkan dalam kebijakan ekonomi makro, karena makro ini sifatnya lebih luas, lebih umum. Menarik sekali bukan ilmu ekonomi untuk dipelajari, dan sangat penting tentunya bagi manusia, karena setiap manusia pasti akan berhadapan dengan permasalahan ekonomi. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang bahagia ini saya mengajak teman-teman semua untuk belajar ilmu ekonomi. Namun perlu kita garis bawahi, kita ketahui bahwa seperti Imam Muslim pernah menyampaikan bahwa tidak akan didapat sebuah ilmu dengan jasad yang santai. Terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.